Salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua, sahabat-sahabat Jogja semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Tanpa terasa kita ketemu di bulan penghujung di tahun 2023, di mana pada malam hari ini gelaran Dialog Budaya dan Pentas Seni Jogja Semesta tanpa terasa sudah memasuki seri ke-162. Dan pada malam hari ini sangat spesial, di penghujung gelaran Jogja Semesta di Desember 2023, kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tentang outlook ekonomi dan seluruh potensi daerah istimewa Yogyakarta di tahun 2024, tantangan dan peluang mewujudkan Panca Mulia. Yang kami hormati para pejabat di lingkup OPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan, para sahabat Jogja Semesta, dan seluruh teman-teman yang juga menyaksikan gelaran ini di Jogja TV dan di kanal-kanal YouTube yang menjadi mitra dari program Jogja Semesta. Pada malam hari ini untuk membincang tentang outlook, potensi, peluang, dan tantangan Jogja untuk mewujudkan Panca Mulia, sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Andes Trisaktiana, MSI, PLT Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng dalu Pak Tri. Ini termasuk yang paling sibuk nih di akhir tahun Pak Tri nggih. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah. Ini kok sambung kondur napa tasih saking Siap Pak Tri, nanti kita pengen tahu bagaimana beberapa perencanaan Pemda DIY untuk 2024. Yang kedua, hadir bersama kita sahabat kita yang lama melanglang buana saat menika kondur wonten Ngayogyakarta Adiningrat, yaitu Dr. Anggito Abimayu MSc. Beliau adalah sekarang di Departemen Ekonomi Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Sugeng dalu Pak Anggito, sehat. Niki mau wuter rumiyin nggih. Nah, ini ditarik kembali Pak Anggito ya untuk bagaimana nanti pikiran-pikiran Mas Anggito Abimayu untuk Jogja ke depan. Nah, yang ketiga sahabat kita yaitu Mas Nur Ahmad Afandi, Direktur Utama PT Tarumartani. Sugeng dalu Mas Nur. Ya. Bapak dan Ibu, 3 narasumber ini menjadi bagian menarik tentunya karena ini adalah forum dialog. Tentu pada kesempatan nanti Bapak dan Ibu sahabat Jogja Semesta juga kita berikan kesempatan untuk memberikan pandangannya, pikirannya, bagaimana potensi dan tantangan yang akan kita hadapi bersama di 2024. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan sambutan dari salah satu pengasuh Jogja Semesta. Untuk itu kepada Bapak Sahbeno Hasibuan dipersilahkan. Kita berikan aplaus untuk Pak Sahbeno Hasibuan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sugeng dalu. Yang kami hormati para narasumber. Di sini tadi sudah disebutkan oleh Pak Romi, ada Pak Dr. Anggito Abimayu. Mungkin Bapak Ibu yang haji tidak akan lupa dengan beliau. Yang kami hormati Pak Trisaktiana, ini beliau profesinya banyak PLT-nya begitu. Bupati, Bapeda, dan Pak Nur Ahmad Afandi mungkin di tahun 90-an kenal dengan Ketua DPRD DIY kalau tidak salah ya Pak ya. Nah itu, dan beliau adalah Ketua Kopma UNY. Jadi saya selaku Dekopinwil bangga Ketua Kopma. Nah sekarang jadi pimpinan Cerutu Yogyakarta. Dan Bapak Ibu sekalian yang rawuh pada malam ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentu kami selaku pengasuh di sini saya dan Pak Robi Kusumaharta yang melanjutkan kegiatan Jogja Semesta, dialog budaya dan gelar seni yang dirintis oleh almarhum Bapak Heri Dendi.
kegiatan ini adalah salah satu kegiatan, mungkin Bapak Ibu yang baru kali ini hadir, adalah sebuah forum untuk seluruh kalangan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasinya setelah mendapatkan pencerahan dari para narasumber. Mungkin Bapak Ibu tidak sempat ke DPRD, tidak sempat ke birokrat. Nah, disinilah Bapak Ibu menumpahkan aspirasinya untuk dapat sampai ke tangan-tangan yang kawegan. Jadi Bapak Ibu, walaupun di sini ada 3 narasumber, tapi yang hadir yang di sini semua adalah para narasumber. Saya kira terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat kita di Yogyakarta. Kali ini topiknya sangat baik, melihat ke depan dan sebuah ujar visi Ngarso Dalem, yaitu Pancamulya. Pancamulya itu salah satunya adalah birokrat yang bersih dan berwibawa. Tapi baru 2 tahun visi ini disampaikan, kita telah mengalami berbagai keprihatinannya. Dan tentu kita tidak ingin mengulangi hal-hal seperti itu, karena ada 3 Pancamulya yang diwujudkan nantinya. Kawasan selatan, sudah tampak jalan lintas selatan sebagai depan Yogyakarta, kemudian reformasi kelurahan, dan yang ketiga teknologi informasi. Nah, inilah nanti mungkin dari para narasumber akan kita dapatkan bagaimana ke depan setelah 2 tahun berjalan, dan tentu ini sampai tahun 2027 yang akan menjadikan kita mewujudkan cita-cita undang-undang keistimewaan menuju masyarakat sejahtera dan tentrem. Saya kira itu, dan lebih kurang mohon dimaafkan apabila dalam penyelenggaraannya masih ada kekurangan sana dan sini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabeno Hasibuan, mewakili teman-teman pengasuh Jogja Semesta. Seperti yang tadi disampaikan Pak Sabeno Hasibuan, bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama hadir di gelaran Dialog Budaya dan Jogja Semesta, bahwa Jogja Semesta ini adalah inisiasi dari Romo kita semua, almarhum Romo Heri Dendi, dan sekarang dilanjutkan dengan kita senantiasa berkomunikasi, mendapatkan masukan dari 3 pengasuh, Bapak Syahbeno Hasibuan, Bapak Robi Kusumarta, dan Bapak Tasbir Abdullah. Kita selalu berdoa para pengasuh ini juga diberikan kesehatan dan selalu bisa mendampingi kita semua dalam gelaran-gelaran Jogja Semesta ke depan. Bapak dan Ibu, sebagai pembuka kita ketahui bersama bahwa UNESCO beberapa waktu kemarin menetapkan jamu sebagai warisan budaya. Nah, untuk itu marilah kita simak bersama tari jampi dari Sanggar Tari Girka. Tarian menggambarkan penari jamu yang bergembira, gumregah, untuk bisa menyiapkan jamu bagi siapapun agar badan sehat. Diperagakan penari Rida, Rizka, Bella, dan Feli. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tari jampi.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Sanggar Tari Girka, Tari Jampi. Matur sembah nuwun. Sekali lagi kita berikan aplaus Bapak dan Ibu, persembahan dari anak-anak muda melestarikan kesenian melalui tari. Sahabat Jogja Semesta, kita memasuki dialog kita sebelum tiga narasumber menyampaikan paparannya. Seperti tema yang kita sampaikan menjadi bagian penting, ada tiga hal. Yang pertama adalah tantangan, peluang, dan bagaimana kita bersama dengan stakeholder terkait, Pemda DIY dan seluruh lapisan masyarakat bisa bersama-sama mewujudkan visi pembangunan dalam RPJMD DIY 2022-2027, di mana ada 5 kemuliaan atau yang kita kenal dengan Pancamulya. Yang pertama, terwujudnya peningkatan kualitas hidup, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing. Menika Pancamulya yang pertama. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat dan penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, keunikan teritori ekonomi untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus sebagai perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pancamulya yang ketiga, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. Yang keempat, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sedang kelima adalah terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintah atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah visi, tidak hanya visi gubernur, tidak hanya visi Pemda, tapi adalah visi kita semua. Nah, bagaimana Pemda DIY menyiapkan perencanaan dan roadmap dan juga langkah-langkah yang sudah diambil? Untuk itu, mari kita dengarkan bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Saktiana, PLT Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Tri Saktiana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, tentrem ayem, sugeng dalu kagem kita sedaya. Mari kita mengulangi, memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang indah ini kita bisa bertemu untuk saling asah-asih asuh dalam konteks Jogja Semesta. Matur nuwun Pak Romi, kita hadir bersama Pak Anggito Abimanyu, Pak Nur Ahmad Afandi, juga sesepuh Jogja Semesta, Pak Beni, Pak Robi, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami akan menyampaikan outlook. Ada gambarnya tapi agak kecil ya di sudut barat. Outlook tahun 2024. Namun karena Jogja Istimewa itu harus nyambung dengan kabudayaan, sehingga mohon izin penyampaian kami tidak terlalu ekonomi banget gitu Pak Anggito, nanti yang Pak Anggito yang ekonomi. Kami akan sedikit menyentuh hal-hal yang lebih umum. Nah Bapak Ibu, ini adalah gambaran pergantian tahun di Tugu Jogja. Kemerayek, bosone Indonesia apa kemerayek nih? Padat sekali ya. Karena memang Jogja ini padat. Penduduknya 3,7 juta. Wisatawannya 6,2 juta. Saya tidak salah ketik Pak Beni. Lebih banyak wisatawannya daripada penduduknya. Mahasiswanya, termasuk mahasiswanya Pak Anggito,
250.000. Sebagian besar berasal dari luar Jogja. Nah, ini yang harus kita openi bersama. Menyediakan makan, minum, energi, kendaraan, pulsa, pakaian, jajan, dan sebagainya. Ya. Tidak hanya yang 3,7, tapi juga para wisatawan harus kita ladeni semuanya. Nah Bapak Ibu, termasuk mahasiswa. Kalau wisatawan umum itu kan length of stay. Length of stay itu rata-rata tinggal di Jogja. Itu kan 1,8 hari, Pak. Kalau mahasiswa itu bisa ribuan hari, Pak. Kita anggap sebagai wisatawan minat khusus begitu dalam tanda kutip. Ini. Dan Bapak Ibu jangan keliru, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kalimantan, itu tuntutannya kalau cari kos, AC, kamar mandi dalam, kolam renang, laundry, terus garasi, Pak. Jadi mirip kalau kita mau cari hotel itu, Pak. Yang dari Kalimantan seperti itu, Pak. Ini. Nah, kalau bisa kita ibaratkan pesawat ekonomi Jogja. Ya. Jogja itu seperti pesawat. Ya Pak, ini gampang-gampangin kemauan Pak gitu. Ekonomi kita itu punya 4 mesin, 4 baling-baling. Yang pertama adalah baling-baling pendidikan. Luar biasa pendidikan ini. Kampung-kampung yang dekat dengan kampus itu biasanya berkembang. Contoh tahun 60-an, daerah Samirono, Kepuh berkembang gara-gara UGM. Tahun 70-an, 80-an itu daerah Babarsari berkembang gara-gara UPN, ya Pak Nur. Tahun 90-an, Kuncen, Wirobrajan berkembang gara-gara UMJ. UMJ pindah neng Kasian, Kuncen dadi ora berkembang. Pindai dadi neng Kasian, UMJ teng Kuncen dadi kelitian gitu. Ya. Kemudian juga di Sedayu tahun 2000-an awal itu ada Universitas Wangsa Manggala, Unwama, Universitas Wadohe Masya Allah gitu. Aduh banget mbiyen. Berkembang Sedayu, itu pendidikan. Yang kedua pariwisata, jelas lebih dari 6 juta datang ke Jogja kan bawa duit, belanja dan sebagainya. Ini adalah mesin ekonomi di sayap kiri pesawat kita. Kiri gini. Nah bagaimana mesin ekonomi yang lain? Di sayap kanan. Ada mesin ekonomi pertanian. Alhamdulillah untuk pangan kita surplus. 13 komoditi pangan itu kita surplus. Beras kita juga surplus. Tapi anehnya tuh beras kita itu dolan-dolan, Pak. Nggih, Pak. Niki juragan beras niki. Jadi beras Jogja itu pergi ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat atau ke Jakarta. Kemudian balik lagi. Setelah diolah di sana, dioplos di sana, balik lagi. Jadi beras delanggu dan sebagainya. Termasuk cabai juga begitu. Itulah cara Gusti Allah ngeratake ekonomi kan begitu, Pak. Seperti itu. Pertanian. Dan juga industri pengolahan serta kerajinan. Ini baling-baling yang ketiga dan keempat. Inilah Bapak Ibu, 4 baling-baling, 4 mesin ekonomi yang menggerakkan dan menerbangkan pesawat kita. Pertanyaannya, terus kebudayaan yang di? Kebudayaan di mana letaknya? Mana kebudayaan? Tengah. Pilot. Bapak Ibu, kebudayaan bisa kita ibaratkan sayapnya itu. Jadi mesin-mesin ekonomi ini disematkan di sayap kebudayaan.
disatukan di sayap kebudayaan. Baling-baling itu dalam teori teknik aerodinamika mempunyai daya dorong, Pak. Sedangkan sayap mempunyai daya angkat. Sebesar apapun baling-baling tanpa sayap tidak punya daya angkat. Dan yang menyatukan mesin ekonomi, pendidikan, pariwisata, pertanian, industri termasuk kerajinan itu adalah sayap kebudayaan. Dalam bahasa Pak Anggito Abimanyu ini memberikan value added yang lebih tinggi secara ekonomi. Keberadaan universitas perguruan tinggi di Jogja ini tanpa adanya kebudayaan Jogja, mungkin value added-nya tidak setinggi yang ada di sini, walaupun sama kualitasnya. Demikian pula pariwisata dan sebagainya disatukan oleh sayap kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, kebudayaan ini nampaknya seperti sayap statis, diem. Kalau kitiran kan mubeng-mubeng, Pak ya. Tapi ingat, sayap itu di ujungnya ada sirip. Sirip itu gerak 1 cm saja, pesawat langsung bisa turun. Gerak 1 cm saja bisa naik ke kiri dan ke kanan. Itulah sayap kebudayaan. Itu ibarat ekonomi kita seperti itu. Kebudayaan bisa menjadi nilai tambah yang dan menyatukan antara pertanian, industri pengolahan, termasuk craft, juga pendidikan dan pariwisata. Itu gambarnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sedikit proyeksi penduduk DIY. Jadi penduduk DIY ini sampai tahun 2045 nanti akan tambah, tapi tambahnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Kalau proyeksi penduduk kan biasanya dari lahir mati datang pergi. Sekarang Bapak Ibu, kalau dari sisi kelahiran, itu ukurannya adalah tingkat fertilitas. Tingkat fertilitas kita di DIY ini sekitar 1,8. Jadi Pak Anggito ora balik modal, Pak. Modalnya kan 2 ya, Bapak Ibu. 2 modalnya. Bapak 1, Ibu 1. Kalau Pak Beni modalnya mungkin 3 atau 4, saya nggak tahu. Tapi umumnya modalnya 2. Tapi netesnya cuma 1,8, kan rugi itu ya. Dari sisi kelahiran itu kita rugi, Pak. Ya. Sudah program KB 2 anak cukup itu sudah terlampaui, Pak. Sudah terlampaui. Nah, tambahnya penduduk kita ini dari selisih datang dan pergi. Siapa yang datang dan siapa yang pergi, harus kita lihat. Yang datang adalah usia-usia menjelang sekolah SMA, Pak. Juga usia-usia menjelang kuliah. Dia datang dari luar Jogja ke Jogja. Juga yang datang adalah usia-usia menjelang pensiun. Nah, usia-usia menjelang pensiun ini, kalau dari Jakarta biasanya wis sukses, Pak. Depositone wis akeh. Nah, kalau cari tanah dan rumah di sini, orang nganyang, Pak. Nek nganyang ya mung nggo wangun-wangun wae itu loh. Ora wurung ya dibayar itu ya. Ini yang merusak harga tanah di Jogja. Dan orang Jogja asli menjadi tidak bisa punya tanah di Jogja. Ratekan duitnya itu ya. Ini. Juga karena tanahnya mahal, investasi jadi mahal. Berpengaruh pula pada investasi yang masuk. Sekarang cari tanah di Jogja harga 500.000 itu wangil rapol. Rapol banget nih Pak. Wangil banget itu. 500.000 enggak ada. Hampir enggak ada. Kecuali yang pucuk-pucuk gunung gitu ya. Ini. Dan usia harapan hidup kita tinggi. Lebih dari 75 tahun. Nah, ini
gambaran piramida penduduk, Pak. Yang bawah itu adalah penduduk yang usia 0 sampai sekian tahun, yang atas itu adalah yang senior, yang manula. Tahun 2020 pucuknya itu masih lincip, Pak. 2030 sudah agak melebar pucuknya. 2040 lebar lagi, 2050 tambah lebar, bujel. Kaya nggone Pak Beni. Maaf Pak Beni ya. Ini gambarannya seperti itu. Artinya penduduk yang tua semakin banyak. Persentase penduduk senior itu semakin banyak. Ini akibat dari konsekuensi dari membaiknya kesehatan lahir dan batin di DIY. Seperti itu. Usia harapan hidupnya tinggi. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengenal bonus demografi itu di mana penduduk produktif itu lebih banyak dibanding yang tidak produktif. Kalau provinsi yang lain bisa dinikmati sampai tahun 2043, DIY hanya sampai 2033. Paling cepat berakhir bonus demografinya. Dan ada satu kabupaten di DIY yang tidak pernah mengalami bonus demografi. Kabupaten Gunung Kidul. Itu nggak pernah menikmati bonus demografi. Karena begitu lulus sekolah menengah, pikirannya pergi. Ya walaupun ngirimi tiap lebaran dan sebagainya, tapi pergi. Jadi Gunung Kidul adalah satu-satunya kabupaten yang tidak menikmati bonus demografi. Nah, Bapak Ibu, karena komposisi penduduk kita semakin lama banyak yang semakin senior, sehingga ekonomi kita harus kita arahkan dengan apa yang disebut silver economy. Silver economy itu ekonomi yang didedikasikan kepada senior citizen. Ini industri ekonomi baru, ini ekonomi kreatif baru. Kan selera dari senior citizen itu beda dengan yang umum. Dan kalau senior citizen banyak duitnya kan harus kita ladeni, Pak. Di samping juga perlu penanganan masalah kesehatan dan sebagainya. Senior citizen betul healing ya. Dia betul healing betul. Yang healing itu tidak hanya yang muda-muda toh. Yang sepuh saja juga harus healing. Perso Ibu, artinya healing ya. Wah, itu harus healing lan waspada. Panti-panti Ronggo Warsito ya. Ini senior citizen. Kreatif ekonomi baru yang harus kita mulai pikirkan di tahun 2024. Nah, tadi Pak Beni telah menyebut tentang visi dan misi dalam RPJMD. Apa toh visi itu? Visi itu adalah gambaran masa depan yang dengan kita punya visi itu menjadikan kita punya passion, punya gairah. Bagaimana visi Bapak Gubernur dalam RPJMD DIY. Nah, sebelumnya ini adalah visi dan misi abadi bangsa kita. Negara yang berdaulat, adil dan makmur itu visinya. Misinya yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Misi yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut serta dalam ketertiban dunia. Kalau disingkat 5 daster. Li melindungi, ma memajukan, das mencerdaskan, tertib. Wah, 5 daster. Ya. Ibu-ibu mesti kelingan. Itu cara saya mengingat-ingat seperti itu, Pak. Ben cepet kelingan. 5 daster 1 istri. Ini visi abadi kita. Nah, kemudian harus dijabarkan ke dalam daerah. Nah, dalam RPJMD
terwujudnya Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, kemudian pemberdayaan kawasan selatan, dan pengembangan budaya, inovasi, dan penggunaan teknologi informasi. Ini Pancamulya. Tadi disebut-sebut, sudah diuraikan oleh Pak Romi. Kita visualisasikan apa itu Pancamulya. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup, penghidupan masyarakat. Bapak Ibu, kita tidak menutup kemungkinan di DIY ini masih ada ketimpangan. Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul itu secara spasial, kalau Pak Abimanyu ngukurnya pasti pakai indeks Williamson ya Pak Adi. Yang spasial Williamson itu timpang dengan kota Jogja dan Sleman. Kemudian antar pendapatan penduduk, rasa mikir kota atau kabupaten, yang kaya dengan yang miskin diukur dengan Gini rasio itu juga timpang. Ketimpangan kita Pak Abimanyu lebih dari 0,4, itu sudah merah Pak, itu harus kita akui. Ini harus kita selesaikan. Yang kedua, peningkatan kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat. Sleman tentu beda dengan Kulon Progo beda dengan Gunung Kidul dan sebagainya. Tidak ada resep yang sama untuk memacu perekonomian. Yang ketiga adalah terwujudnya harmoni kehidupan bersama, rukun, ayem, guyub, gitu ya. Itulah Jogja. Yang keempat, terwujudnya tata perilaku penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Jadi demokrasi ini juga bagian dari misi kita. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan pernyataan bahwa ada dinasti dan sebagainya, orang demokratis dan sebagainya. Kita jawab. Nah, ini adalah indeks demokrasi Indonesia. Kita tuh nomor 1 Pak, indeks demokrasinya, paling demokratis. Daerah provinsi yang paling demokratis. Skornya 86,62. Ini yang saya pilih, yang 10 yang besar saja. Yang nomor 11 sampai 35 tidak saya catat. Karena memang demokrasi dan tidak demokrasi itu ukurannya orang dipilih apa orang dipilih. Ukurannya duduk pemilu apa orang pemilu. Ukuran debat apa orang debat itu bukan itu gitu ya. Banyak sekali ukurannya. Yang ngukur adalah Badan Pusat Statistik. Skornya seperti ini. Ya kami jawabnya harus dengan data. Ora wong waton jeplak ya Pak ya. Engko padha sing ngalok malahan nggih. Pakai data ini. Jawab pakai data. Ini tertinggi indeks demokrasi kita. Yang kelima, terwujudnya perilaku bermartabat bagi ASN. Inilah kira-kira 5 Pancamulya dalam visi dan misi Bapak Gubernur di dalam RPJMD daerah Isma Yogyakarta. Dan kemudian Pancamulya itu harus diwujudkan. Saya tidak harus menyebut satu persatu, tapi harus ada angkanya. Tidak hanya kualitatif, ada angkanya. Target dari 2002 sampai 2027. Seperti itu. Harus ada angka-angkanya. Nah, ini harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan OPD yang didukung oleh masyarakat semuanya. Jadi terukur semuanya. Nah, ini yang terakhir. Ini gambar siapa? Pun nate mirsani napa njenengan? Lah niku gambare. Bapak Ibu seusia saya, seusia Pak Nur, Pak Beni, itu dulu kalau ke Parangtritis, ke Samas, dilarang menggunakan pakaian hijau. Karena Kanjeng Ratu Kidul itu katanya suka pakaian hijau. Nah, kalau saya sebagai kepala Bapeda, saya maknai lain. Kanjeng Ratu Kidul itu
memang senang dengan warna hijau, dan itu menandakan bahwa Ratu Kidul suka akan green development, green economy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur sembah nuwun Pak Tri Saktiana, PLT Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak dan Ibu, nanti ada kesempatan bagi panjenengan semua untuk bisa berinteraksi dengan para narasumber. Sebelum ke Mas Anggito, ini menarik Pak Tri, satu pertanyaan mewakili sahabat-sahabat. Pancamulya kan tidak bisa hanya ditopang oleh Pemda DIY, tadi Pak Tri menyampaikan. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan sinergi antara Pemda DIY dengan stakeholder masyarakat, LSM, kampus? Semoga Pak Tri, singkat. Kita itu punya rumus 4K ya. K yang pertama itu keraton sebagai sumbering value luhur. K yang kedua itu kampus yang memberikan rasionalitas, kemudian daya kritis, ketelitian, kemudian edukasi, literasi. K yang ketiga itu adalah kampung, community. Peran community sangat besar, termasuk komunitas-komunitas bisnis, komunitas-komunitas pengusaha, ini community. Ketika kita COVID, bagaimana peran Kadin luar biasa, pengusaha-pengusaha luar biasa, bantu gas, bantu masker dan sebagainya, community. Dan K yang terakhir yaitu kantor atau kaprajan. Jadi 4 itulah yang bareng-bareng mewujudkan Pancamulya. Jadi Pancamulya ini walaupun dokumen RPJMD yang membuat eksekutif dengan legislatif, tapi itu adalah milik masyarakat yang ditopang dengan 4K tadi. Makaten Mas. Oke, matur sembah nuwun Pak Tri. Kita berikan plus untuk Pak Tri Saktiana. Nanti kita juga dengar apakah Bapak dan Ibu menjadi representasi dari kampung dan komunitas sudah terlibat bersama dengan Pemda DIY. Nanti kita akan bahas bersama. Mas Anggito, ini menarik, Pemda DIY sudah memiliki dokumen visi dan misi. Nah, mewakili teman-teman dari akademisi dan teman-teman yang memang memiliki daya kritis dan beberapa hal penting, apa yang menjadi poin penting dari Mas Anggito Abimanyu bisa disampaikan, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala atau Ketua, Pak Bapeda, Kepala DIY, dulu saya ketemu beliau di Bupati Pak ya, Kulon Progo. Mas Romi, matur nuwun. Pak Robi, mana ya Pak Robi ya? Terima kasih ya Pak Robi. Terima kasih undangannya, ini mengingatkan saya pada almarhum ya, yang aktif sekali bersilaturahmi dan bertukar pikiran. Dan beliau itu punya obsesi-obsesi yang saya kira ini perwujudan dari obsesi, salah satu obsesi beliau. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun ya, sudah diundang. Saya sudah 20 tahun ya di birokrasi. Ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya terima amplop ini ya, amplop. Yang saya punya amplop. Ini bukan amplopnya, bukan isinya juga gitu. Tapi saya udah 20 tahun nggak menerima amplop begini ya. Biasanya ditransfer gitu Pak ya. Jadi ini Jogja Semesta masih 20 tahun yang lalu kira-kira. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang alhamdulillah diberi amanah memimpin sekolah vokasi ya. Sekolah vokasi itu sekolah masa depan ya. Masa depan, sekarang sudah menjadi D4. Ya, D4 itu sekolah sarjana terapan. Bisa langsung ke S2 terapan dan bisa masuk ke S3 terapan. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, perkembangan pendidikan sekarang ini ya semuanya terapan ya, tidak ada yang enggak terapan. Sebetulnya yang sekarang masih mencari bentuk itu justru adalah S1 yang akademik gitu. Kalau S1 terapan itu sudah jelas
Bapak kan kuliah sekarang kan menerapkan ilmu. Bapak kuliah juga menerapkan. Apakah ada yang tidak menerapkan ilmunya? Tidak ada. Jadi monggo kalau punya putra putrinya kuliah di sekolah terapan saja gitu ya. Karena menurut survei yang kami lakukan tracer studies, anak-anak sekolah terapan ini waiting time-nya hanya 3 bulan Bapak Ibu sekalian, 3 bulan. Tapi jangan berbangga dulu kalau di Singapura malah minus 3 bulan Pak. Jadi artinya belum kuliah sudah kerja. Nah, itu target saya dalam 2-3 tahun ke depan. Itu kalau bisa lulusannya sudah di-ijon dulu gitu ya. Ya, di-ijon istilahnya. Karena memang kami mendidik anak-anak yang sudah siap kerja ya. Jadi perusahaan tidak perlu lagi mengalokasikan belanja training Pak ya untuk menampung lulusan-lulusan sekolah vokasi. Yang kedua, sekolah vokasi ini sekarang juga wajib magang. Yang paling banyak di DIY Pak Matur nuwun ini Pak Kepala Bapeda, jadi banyak sekali anak-anak kami yang sekarang magang dan wajib sifatnya 1 semester dan itu direkognisi menjadi 12 SKS gitu ya. Tidak hanya itu saja, anak-anak yang punya kemampuan soft skill, bisa nari, bisa nyanyi, bisa musik, itu direkognisi juga 2 SKS Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bedanya sekarang zaman kita kuliah dulu sama enggak ya. Kalau dulu yang aktivis itu kan sembunyi-sembunyi Pak Ye. Sekarang justru tidak Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa diwajibkan untuk kegiatan soft skill. Tidak ada yang rumput, tidak ada yang bersembunyi. Sekarang kalau yang anak-anak yang kuliah saja dapat nilai baik nggak laku di lapangan pekerjaan ya, dan kami mencoba untuk memastikan anak-anak itu 100% magang ya MPKM lah istilahnya, dan setelah itu mereka bisa langsung kerja ya. Insya Allah target kami bukan lagi +3 tapi -3, artinya sebelum selesai kuliah harus. Nah sayangnya Pak 90% itu yang lulus kami ini saya punya data tidak bekerja di DIY gitu. Jadi sebetulnya anak-anak pinter itu harusnya bekerja di DIY, karena di DIY ini harusnya menjadi knowledge based economy. Karena DIY ini tidak bisa tumbuh di atas 5% Pak, karena kan service economy. Jadi sebetulnya kalau bisa knowledge based economy lebih merata, kesenjangannya juga lebih rendah gitu. Kalau kita mengejar industri yang nggak bisa Pak, karena tanahnya tidak ada, dan kemudian memang DIY bukan daerah yang ditujukan untuk membangun industri ya, kecuali tentu industri-industri tertentu ya. Tapi saya cukup yakin ya Pak ya dengan masa depan pendidikan kita ini ya, syukur-syukur DIY lebih punya kerjasama dengan UGM lebih dekat Pak ya. Jadi sebetulnya kayak nanti Mas Nur juga bisa mengambil anak-anak kita yang talenta yang sudah cukup bagus. Dan luar biasa loh, saya 2 minggu yang lalu bikin konser peradaban Pak di Sanata Dharma ya, konser 130 orang talent pemain. Dulu kan yang pemain musik hanya beda dari isi dari UNI, sekarang enggak Pak, semuanya anak UGM Pak. Jadi dulu yang pemain flute UGM ya kalau enggak Mas Nono ya saya kan, sekarang itu saya banyak sekali anak-anak yang multi talent gitu ya. Anak-anak yang bisa bermain viol, menyanyi, menari. Kemarin kami bikin konser yang komposisi oleh Mas Singgi Sanjaya yang luar biasa, bikin nyanyian negeriku. Salah satunya adalah Ilir-Ilir, luar biasa. Dan saya kaget juga, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di DIP Pak. Kamu kuliah di mana di DIP? Langsung saya kasih nilai A dia Pak. Ya, ini serius nih saya kasih nilai A, karena saya betul-betul menghargai anak-anak yang nilainya bagus dan juga mereka punya soft skill dan keterampilan yang bagus. Jadi ini yang membuat saya ini optimis pada Indonesia ke depan ini ya. Ya, jadi anak-anak sekarang multi talent dan multi talent tersebut direkognisi Pak. Ya, ini bedanya. Bahkan kami sekarang juga merekognisi untuk RPL. Jadi kalau jenengan punya staff yang D3 itu rekognisi pembelajaran lampau Pak. Jadi kalau yang D3 sudah bekerja, kami akan merekognisi, diakui sebagai SKS Pak. Rasa kuliah meneh Pak. Gitu ya. Jadi monggo kalau yang masih kuliahnya masih belum selesai S1, langsung merekognisi saja. Itu ada formnya, semuanya online Pak ya. Bisa masuk ke yang unggul, prodi unggul, bisa masuk dan kemudian direkognisi berapa mata kuliah.
Jadi kalau nanti Pak Ketua Bapeda Kepala Bapeda punya staf yang masih D3, silakan aja didaftar, ya. Dan tidak perlu kuliah semuanya, tapi berapa kompetensinya dia, keahlian dia direkognisi Pak menjadi berapa SKS. Langsung dia bisa, kalau masih kurang ya dia harus kuliah, tambah kuliah. Nah yang sudah kami lakukan sekarang dengan BPK, dengan Kementerian Keuangan, itu BPK ada beberapa anak yang dulu lulusan STAN masih D3 akan direkognisi Pak. Dan mereka langsung dapat promosi Pak. Gitu. Dan insya Allah nanti yang S2 juga begitu. S1 yang sudah bekerja Bapak Ibu sekalian direkognisi, dihargai. Sehingga nanti kalau ambil S2 tinggal beberapa mata kuliah saja gitu. Nah ini akan mempercepat proses untuk rekognisi dan orang-orang yang pintar-pintar tapi tidak sempat kuliah. Tapi dia berprestasi. Itu direkognisi Pak. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Ketua Kepala Bapeda punya pandangan supaya kita bisa lebih erat ya hubungan antara sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Bapak Ibu sekalian, tadi saya datang dari selatan, saya sudah utara ya, sudah lama nggak di Jogja, macet gitu ya. Kayaknya Jogja butuh LRT Pak, gitu ya. LRT mungkin butuh transportasi yang betul-betul bisa dijadikan suatu alat transportasi, moda transportasi masa depan. Jadi tadi Pak teman-teman UGM bilang Pak kita bikin yuk bikin masa depan moda transportasi di Jogja yang sesuai itu apa. Kalau nggak bisa masuk Malioboro ya gimana dong? Mesti muter jauh sekali, tadi saya hampir 1 jam dari sana. Jadi mau dipikirkan ini ya tadi yang, dan yang kedua tentu knowledge base ekonomi ya. Memang Jogja tidak bisa dipush untuk menjadi sektor daerah yang punya sektor industri yang kuat seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jogja ini memang spesifik Pak. Kita ini surplus SDM Pak. Bapak-bapak tahu nggak prodi di Jogja yang paling banyak itu prodi IT Pak. Ya, IT yang paling banyak. TEDI yang paling banyak. Program studi TEDI itu yang paling banyak di Jogja. Tapi sekali lagi mereka itu pada umumnya bekerja di luar Jogja gitu. Meskipun mereka sebagai membuat marketplace, membuat usaha sendiri usaha, tapi mereka lebih banyak bekerja di Jogja. Padahal Jogja ini punya daya beli yang memadai. Anak-anak kami ini sudah pada semester 6, semester 7, mereka ikut kompetensi Pak. Jadi mereka itu langsung mendapatkan sertifikasi kompetensi. Apakah kompetensi dalam bidang perencanaan, di dalam bidang perbankan, LSPP, LSPKS, keuangan syariah, dan lain sebagainya. Sampai dengan yang di teknik, di TEDI itu mereka sudah punya sertifikasi. Jadi sekaligus pengguna atau user ya itu langsung bisa memanfaatkan mereka sebagai asesor. Bahkan sebagai asesor, anak-anak itu bisa, sudah bisa. Saya berikan contoh saja, kami punya namanya LSPP yang selalu itu mengenai perbankan umum. Anak-anak kami ini yang jurusan prodi perbankan lulus sudah punya sertifikat Pak, sebagai AO gitu ya. Jadi perbankan itu tidak perlu mengalokasikan 1 tahun untuk mentraining mereka. Nah ini yang mindset ini yang belum masuk ke industri. Ya banyak sekali reform di pendidikan tinggi, tapi industrinya itu belum melirik Pak, belum melirik. Saya berikan contoh saja, banyak perbankan, banyak kementerian lembaga yang masih ya mengalokasikan dana untuk training, padahal nggak perlu lagi training kalau resourcesnya itu diambil dari sekolah vokasi. Ya. Jadi itu, nah kami ini ingin berkontribusi di perekonomian Jogja. Sekali lagi kalau saya sampaikan perekonomian Jogja ini sangat tergantung pada perekonomian nasional. Ya. Tetapi Jogja ini memang harus membangun knowledge base ekonomi. Jangan berharap Jogja ini punya pabrik, jangan berharap Jogja ini punya pertambangan yang besar ya, kalau kecil ya mungkin ya. Tapi memang kita harus membangun knowledge base, yang kita pikirkan misalnya ya, beberapa center-center atau mungkin kalau di Jogja yang sangat pariwisata itu bagaimana kalau kita menjadi fashion base, fashion hub, hubnya fashion atau halal hub ya. Bikin aja Pak, Kepala Bapeda kita bikin Jogja sebagai halal hub di Indonesia gitu. Resources kita ada kok, talent-talentnya banyak ya. Tapi kita jadikan Jogja ini sebagai fashion hub atau halal hub. Nah, kita memanfaatkan juga misalnya bandara kita, luas lahan masih banyak ya. Bagaimana kita memanfaatkan tempat-tempat itu untuk membangun fashion hub, halal hub.
Mungkin yang 2024 saya langsung saja, jadi Bapak Ibu sekalian memang 2024 ini sangat challenging ya karena dunia sedang mengalami perlambatan ekonomi. Saya kira jangan berharap kita ekonomi di DIY itu akan tumbuh 76%, saya kira tidak mungkin ya. Jadi kita harus mengetahui, tetapi Pak, kualitas pertumbuhan kita ini sangat bagus. Kalau kita betul-betul mengandalkan diri kepada knowledge base tadi ya, bukan resources base, tapi knowledge base. Ya, bagaimana anak-anak muda sekarang ini yang pintar-pintar, yang multi talent itu dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Saya sih belum melihat ya ada suatu program di DIY ini yang memanfaatkan anak-anak yang multi talent tadi itu. Kalau enggak mereka akan pindah Pak ke Jakarta, ke Surabaya dan sebagainya. Yuk kita bangun ya semacam multi talent space ini, talent hub ya. 2024 memang kita mungkin punya sedikit sumber pertumbuhan ekonomi dari PSN ya, apakah jalan tol Jogja Solo, jalan tol Jogja Bawen, atau proyek-proyek KSPN itu pariwisata dan sebagainya. Saya juga melihat beberapa tenan-tenan hotel di sini juga sudah cukup menarik ya untuk dijadikan suatu pusat pertumbuhan. Mungkin yang dipikirkan juga bagaimana membuat Malioboro 2 Pak gitu ya, Malioboro 2. Kalau Malioboro 1, Malioboro ini sudah sangat overcrowded Pak ya, mau Bapak apain juga pasti jam gitu ya, karena heritage Jogja itu sangat strong ya, brandingnya udah mendunia. Bagaimana kalau kita membuat Malioboro 2, misalnya Jalan Magelang dibikin namanya Malioboro 2, supaya ada penyebaran kemacetan ini yang bisa terurai dengan baik kalau kita punya beberapa pusat pertumbuhan sebagai suatu itu juga sama dengan beberapa daerah yang memikirkan beberapa penyebaran pusat pertumbuhan. Nah, saya itu melihat datanya ini, mungkin Pak Kepala Bapeda bisa mengkonfirmasi. Jogja ini, kalau saya lihat dari sisi dari sisi distribusi pendapatan atau Gini ratio ya Pak ya, kesenjangan kita ini termasuk yang paling buruk di Indonesia, ya, paling buruk di Indonesia. Nah ini mohon dikonfirmasi. Kemiskinan kita juga lebih tinggi dari nasional, gitu ya. Jadi itu PR yang mesti kita pikirkan bagaimana supaya distribusi pendapatan, kesenjangan ekonomi kita lebih membaik di masa yang akan datang dengan membangun tadi pusat-pusat pertumbuhan yang menyebar tidak hanya di Kota Madia dan di Sleman tapi juga di tempat lain. Membangun knowledge base ekonomi. UGM akan membangun Boulevard Center Pak ya di Boulevard Pak, mungkin Bapak sudah person ya Pak ya, itu akan menjadi pusat inovasi digital dan kebudayaan. Ada kebudayaannya Pak, jadi akan membangun concert hall yang cukup besar. Tahun depan kita sudah kerjasama dengan Mas Gari Nugroho untuk membangun beberapa program-program pusat kebudayaan. Karena selama ini kita tidak punya concert hall center yang cukup prestis ya. Mungkin ada di Taman Budaya, tapi Taman Budaya sangat crowded Pak, susah sekali masukannya. Kemarin kami bikin gending budaya di Taman Budaya, wangel Pak, macet masuknya itu motor di mana-mana nggak teratur, tidak dimanage dengan baik Pak. Jadi Taman Budaya itu nyun sewu rada muspro gitu dari sisi pemanfaatannya itu ya. Nyun sewu Bu, gimana caranya rada militan sedikit gitu Pak, kayak membangun daerah kawasan stasiun itu kan luar biasa Pak itu ya. Stasiun Jogja itu nyun sewu dulu kumuh dan esek-esek nih ya, nyun sewu esek-esek tahu ya, esek-esek. Sekarang udah, wah itu saya bangga betul Pak di situ ya. Saya menghargai tempatnya itu sudah sangat luar biasa. Nah, mohon Taman Budaya itu jangan gelap gitu Pak ya, gelap terus kemudian motor di mana-mana, mobil nggak bisa masuk. Kemudian kalau masuk nyun sewu rada kumuh gitu ya. Outlooknya, outfitnya itu nggak bagus gitu ya. Padahal sebenarnya itu magnet budaya kita dan ekonomi itu di situ. Nah itu barangkali perlu diperbaiki dengan dengan baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mungkin 2024 banyak yang mengatakan wait and see, ya betul ya Pak Robi ya. Mungkin para investor, para mitra-mitra kita masih nunggu karena tahun politik itu biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kalau domestiknya bergerak sedikit ya karena perusahaan kaos naik, gitu ya, baliho naik dan sebagainya, itu cukup memberikan tambahan. Tapi secara umum itu lazim ya Bapak Ibu sekalian kalau
investor, kalau pengusaha mau ekspansi masih mikir. Nanti deh mau bikin tim apa, nanti kalau ganti pemerintahan, gitu ya. Jadi itu lazim Bapak Ibu sekalian. Jadi memang itu adalah dinamika dari sisi politik kita, itu tidak bisa dihindari ya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, resources yang di UGM dimanfaatkan dengan lebih baik, dan saya 5 tahun nih Pak, 4 tahun, masih 4 tahun saya ada amanah di situ, saya akan bangun sekolah vokasi supaya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Jogja yang berbasis knowledge base, bangun coba monggo fashion hub, halal hub, kemudian nanti digital innovation sama kebudayaan jadi satu, supaya tadi ya budaya Jogja itu tadi saya senang sekali dengan tarian itu modern gitu Mbak J. Orang bosen nih, orang ngantuk gitu, tapi bagus gitu. Cuman jamunya nggak ada, kita nggak tahu. Tadi saya mau wedang jahe ini pun wonten Mas gitu. Ya, matur nuwun Mbak J, pura-pura aja ya. Jadi monggo apa namanya kita bersinergi. Tadi saya dipesan nih sama teman-teman dari apa namanya UGM, gimana kalau kita persiapkan itu ya moda transportasi yang komprehensif di Jogja ini, supaya Jogja ini bisa dikunjungi. Kalau jam 6 sore nggak bisa masuk Malioboro Pak, bisa nih. Saya kan juga pengen lihat sana gitu ya, nggak bisa. Jam 9 bukanya ya. Nah 9. Masuk awan-awan anu Malioboro, kan orang ngantor gitu. Jadi monggo dipikirkan bagaimana ke depan itu. Dan sekali lagi jangan berharap Jogja ini akan tumbuh tinggi, tapi yang penting adalah tumbuh merata, dan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang merupakan ciri khas dari profesi DIY yang berbasis pendidikan dan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggito Abimanyu. Beberapa hal penting sudah kita catat rekan-rekan, bahwa DIY memiliki potensi menjadi knowledge based industry. Tadi menarik bagaimana DIY menjadi halal hub, fashion hub, digital innovation hub, dan bagaimana anak-anak muda yang multi talent ini bisa kita kelola dengan baik. Nah, Mas Nur, ini menarik, sudah 2 narasumber, menjadi bagian penting beberapa hal yang juga menjadi mandat dari Mas Nur dan teman-teman di Tarum Martani. Bagaimana penugasan tentang stabilitas pangan dan juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan basis komunitas. Kami persilakan Mas Nur Ahmad Effandi, Direktur Utama PT Tarum Martani. Kita berikan plus rekan-rekan Sobat Jogja Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung saya dapat bagian di belakang, sehingga hanya tinggal memberikan garis tebal saja terhadap beberapa pernyataan dari Pak Tri dan Mas Anggito Abimanyu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya merasa sangat bahagia bahwa 2 kali RPJMD ini menggunakan terminologi yang sangat Jogja gitu ya. Jadi tahun 99 ketika saya menjadi pimpinan DPRD, rasanya pada saat Jogja di branding sebagai Jogja Never Ending Asia itu apa ya ini? apa ya? Tetapi paling tidak itu sudah menjadikan Jogja sebagai kota metropolitan baru yang punya nuansa internationalized itulah. Setidak-tidaknya secara positif yang kita tangkap itu. Tetapi dari 2 RPJMD ini, jadi saya merasa sangat bersyukur bahwa perintah politiknya memang seharusnya begitu gitu ya. Artinya kalau saya orang yang basisnya dari NU, dalil politiknya kan tasarruful imam ala ru'iyah manutun bil maslahah gitu ya. Jadi kebijakan pemimpin itu harus berbasis kepada manutun bil maslahah, kepada kepentingan kemaslahatan umat gitu ya. Nah, dari panca mulia ini saya kira itulah yang memang dibutuhkan oleh rakyat Jogja saat ini gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu isu-isu yang tadi disampaikan oleh Pak Tri itu sudah saya dengar, saya rasakan sejak saya jadi pimpinan Dewan tahun 99, bahwa gini rasio kita tinggi, kemudian ketimpangan antar wilayah itu juga sangat tinggi gitu ya. Artinya 25 tahun yang lalu itu isunya ya sudah
Sudah seperti itu, dan kemudian sekarang Pak Gub dengan visi misi yang sangat mendarat itu saya kira ini menemukan momentumnya. Artinya aparatur pemerintah menemukan momentumnya untuk berbuat yang lebih konkret untuk kepentingan rakyat. Nah, terhadap perwujudan Pancamulya saya kira konkretnya, kalau yang pertama reformasi kelurahan. Saya sering mendengar beberapa kali keluhan Pak Gubernur dalam beberapa forum rapat resmi bahwa mestinya unit pemerintahan yang paling bawah kelurahan ini harus lebih aktif, kemudian dia tahu betul mestinya kondisi kepentingan kebutuhan masyarakatnya, kemudian bisa memformulasikan menjadi program-program yang lebih nyata dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Tetapi keluhan beliau Pak Gub sering mengatakan dikasih dana saja nggak bisa mengalokasikan, bahkan dikembalikan karena tidak tahu tidak tahu pemanfaatannya. Maka ini saya kira betul perlu ada reformasi, baik itu menyangkut mindset maupun menyangkut tata kerja gitu ya. Karena kalau unit yang paling bawah saja tidak paham bagaimana seharusnya yang dikehendaki oleh Pak Gubernur yang tertuang dalam visi misi beliau, saya kira ini akan memperlambat pencapaian dari visi misi itu. Kegagalan itu saya kira konkret kita bisa lihat. Dana desa banyak digunakan oleh desa-desa hanya untuk kepentingan mengenerate kegiatan untuk pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa. Tidak untuk mengenerate kegiatan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat. Maka yang terjadi justru persaingan yang tidak sehat kegiatan ekonomi antar desa dalam satu wilayah. Mungkin ada baiknya kita bisa mencontoh dari apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah zaman dulu. Sebelum menjadi KUD, ini karena aktivis koperasi, jadi contohnya koperasi. Dulu sebelum menjadi KUD itu kan disiapkan dengan BUUD. BUUD itu skop bisnisnya itu minimal 3.000 hektar lahan. Maka kenapa namanya Badan Usaha Unit Desa tetapi satuannya itu di kecamatan? Karena agar bisa memenuhi skala ekonomi itu. Saya kira ini penting, artinya kelurahan tidak harus memaksakan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang hanya dalam satu wilayah kelurahan itu yang kemudian unit bisnisnya tidak layak untuk dikerjakan. Jadi koordinasi dan kerjasama antar kelurahan ini menjadi penting agar skala bisnis yang dikerjakan di tingkat kelurahan itu tidak menjadi tidak layak. Kemudian kalau kita ngomong administratif mungkin bisa dibatasi oleh wilayah administratif, tapi kalau ngomong budaya kerja, budaya bermasyarakat antara masyarakat Sewon dengan masyarakat di pinggiran kota Jogja itu nggak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Faktanya. Bahkan semua orang menurut saya kalau dilihat secara budaya, semua orang di Jogja baik itu yang berasal di Sleman, Bantul, kalau ditanya panjenengan piyayi pundi? Kula tiyang Ngayogyakarta. Kula tiyang Yogjone pundi baru nanti. Nah, ini contoh-contoh yang mestinya bisa berbasis pada budaya. Jadi orang Jogja itu selalu mengatakan bahwa entitas budayanya itu ya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada skala kecil mungkin bisa pertanian itu dikelola Kulon Progo, dikelola sendiri oleh masyarakat Kulon Progo. Tapi pada saatnya nanti, karena kalau ini contoh pertanian ya, hasil pertanian Kulon Progo itu tidak lebih baik dari hasil pertanian di Bantul dan di Sleman. Maka kalau orang Kulon Progo pengen makan beras yang pulen ya mau nggak mau harus dapat dari luar kota, dapat dari luar DIY. Maka
catatan kami, pencapaian pewujudan Pancamulya ini satu, pendekatannya Jogja itu entitasnya ya daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, harus didorong kerjasama yang baik antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tarumartani dapat penugasan dari Pemda DIY dalam hal ini Pak Gubernur. Coba bisa enggak masyarakat tani di wilayah Bantul yang nanam tembakau itu bisa dioptimalkan. Tarumartani kebetulan 5 tahun yang lalu produksinya 60 ton tembakau kering itu ekuivalen dengan kalau rendemennya 13,5% berarti kira-kira 7 kali lipat. Sekarang setelah 5 tahun kemudian produksi kita itu rata-rata tiap tahun 250 ton itu ekuivalen dengan 1.750 ton daun basah. Pak Gubernur dawuh, bisa enggak itu tidak semuanya diambil dari luar kota. Masyarakat Jogja punya kebiasaan budaya kegiatannya bertani, tetapi untuk menjadi sebuah industri itu ternyata belum mampu. Maka langkah pertama ya kita kerjasamakan dengan Klaten. Jadi nanemnya di Bantul, dikeringkannya di Klaten, kalau sudah kering baru dibawa ke Tarumartani. Tetapi paling tidak akselerasinya itu sudah sangat cepat. Tahun 2022 kita nyoba nanam 40 hektar, tahun 2023 ini dengan difasilitasi dana ACE itu berkembang jadi 140 hektar. Dan mereka dengan karena kebudayaan bertani itu sudah menjadi sesuatu yang yang mendarah daging di mereka, maka sesungguhnya hanya tinggal dikembangkan menjadi sebuah industri modern sesuai dengan kepentingan masyarakat, gitu ya. Kemudian beberapa contoh lain yang mungkin di 2024 nanti Bapeda bisa mengembangkan. Kami pernah diundang oleh Pak Asisten Ekonomi di Bantul untuk melihat bawang di Bantul. Bawang di Bantul itu bagus. Varietasnya apa yang mengkilap tuh garlic glow atau apa itu. Jadi glowing gitu ya, garlic glowing. Ketika panen raya, mereka nggak tahu pasarnya di mana. Nah, kemudian ketika kami diajak ke daerah Nawungan, ketika di lapangan kami coba telepon ke pasar induk. Mungkin karena sesama BUMD jadi gampang itu aksesnya. Ternyata dijawab bahwa Pak, bawang kami ini dikuasai oleh tengkulak yang rata-rata itu dari Brebes. Tapi ketika saya tanya petaninya ternyata yang beli bawang Bantul itu orang Brebes. Tetapi ketika sampai di pasar induk diberi nama bawang Brebes. Nah, ini saya kira satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah bahwa pada dasarnya produk-produk dari hasil pertanian kita itu sudah bisa masuk ke pasar, tetapi mungkin kita tidak memahami rantai pasoknya sehingga dolan-dolan dulu gitu ya. Jadi berambang, bawang, cabai, itu beras itu diproduksi bahkan overproduksi di Jogja, tetapi harus ke pasar induk dulu, nanti dari pasar induk baru balik ke Jogja. Saya kira teman-teman anak-anak muda GSIS ini punya jaringan internasional. Beberapa waktu yang lalu justru ketika saya diskusi di GSIS, teman-teman kasih informasi, Pak, Jepang itu butuh bawang tetapi dalam bentuk pasta. Tetapi teman-teman GSIS mungkin karena nggak tahu industri pertanian ya hanya sebatas informasi saja. Padahal di Bantul itu produksi, di Nawungan itu sangat tinggi sekali. Jadi saya kira begitu Mas Romi, Pancamulya ini sungguh sangat mulia dan menurut saya menemukan momentumnya untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena perintah politiknya memang ya harus begitu dan rumusan RPJMD-nya menurut saya sungguh sangat bagus dan sudah sangat detail, hanya tinggal penerapannya. Tinggal penerapannya yang menurut saya kata kuncinya tidak bisa dilakukan dalam unit-unit pemerintahan yang tidak memenuhi skala bisnis.
Tetapi mungkin bisa 2-3 kelurahan dijadikan satu untuk mengerjakan satu kegiatan ekonomi. Ini saya kira penting. Kemudian kalau berkait dengan pertanian di daerah wilayah selatan, saya kira tidak perlu kecil hati. Pak Gubernur kemarin mencontohkan, kalau di tanah di daerah pesisir ya jangan memaksa untuk menanam sesuatu di pasir, tetapi mungkin bisa menggunakan teknik polybag. Jadi tanahnya ngambil dari Bantul atau dari Sleman, kemudian nanti ditanam cabai, polybagnya ditanam di Kulon Progo atau di Bantul gitu ya. Pak Giarto Sulaiman saya kira sudah memberi contoh. Beberapa waktu yang lalu kami ke Ngelipar, Taruh Martani juga diminta oleh Pak Gubernur untuk belajar banyak tentang pengembangan pertanian. Daerah Ngelipar yang tadinya tandus, batu-batu itu hanya ditebari tanah-tanah subur yang diambil dari Bantul, dari Sleman, kemudian bisa digunakan untuk menanam alpukat, bisa digunakan untuk menanam tanaman-tanaman produktif. Sehingga saya kira kembali seperti apa yang dinyatakan oleh Mas Anggito, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh unit pemerintahan di tingkat kelurahan, kabupaten dan provinsi, tapi mungkin bisa bekerja sama dengan UGM. Mas Priyo dulu pernah memberikan jalan kepada kami ketika kami menjadi aktivis LSM tahun 84-86 waktu rektornya Pak Kusnadi. Itu kegiatan teman-teman di masyarakat itu sangat dibantu oleh penelitian-penelitian di Gajah Mada. Tahun 87 ketika saya diajak Pak Robi di Kadin, juga ada kerjasama segitiga antara Kadin, Gajah Mada dan pemerintah daerah yang memulai untuk bekerja sama. Saya kira ini harus kita kembangkan kembali untuk membantu unit-unit pemerintahan di tingkat kelurahan untuk bisa lebih go nasional atau go internasional dalam mengembangkan ekonomi di tingkat kelurahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Nur, matur sembah nuwun Bapak dan Ibu. Sesarengan bangun kalurahan nggih Mas Nur dengan semua stakeholder. Nah, sebelum panjenengan semua sahabat Jogja Semesta memberikan masukan, bahkan beberapa hal juga bagian penting untuk diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita nikmati tarian kedua, persembahan dari teman-teman di Sanggar Tari Girka, yaitu Tari Gendewo Pinentang. Tarian ini menggambarkan rampak gumregah prajurit-prajurit putri yang berlatih memanah untuk bisa menghadapi musuh, diperagakan oleh Vivi, Lutfi, Davina, dan Umi. Kita sambut meriah Tari Gendewo Pinentang dari Sanggar Tari Girka.
Kita berikan tepuk tangan yang mulia dari Sanggar Tari Girka. Bapak Ibu sahabat Jogja Semesta, saatnya kita bersama akan berdiskusi, berdialog. Panjenengan kita berikan kesempatan untuk juga bisa memberikan komentar dan pandangannya. Nah, untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Robi Kusumarta, salah satu pengurus Jogja Semesta dan senior kita di Kadin DIY, untuk bisa memberikan pandangan dan pendapat beliau. Karena ini penting Pak Robi sebagai momentum kita bersama. Semoga Pak Robi Kusumarta. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap akhir tahun kita di Jogja atau di mana saja kita mencoba membuat proyeksi ke depan ekonomi kita. Dan saya terus terang aja ketika teman-teman mengajukan konsep yang terjadi hari ini, saya mikir ini apakah kita ini akan bermimpi, kita belum tahu bagaimana wajah ekonomi dan kehidupan ke depan dengan perkembangan terakhir ini. Tapi dengan apa yang disampaikan teman-teman di depan, ada optimisme. Optimisme yaitu bahwa kita akan bergerak dan bahkan mungkin secara progresif mungkin maju dalam tingkat tertentu. Oleh sebab itu, saya kira forum kita ini akan kita lebih tingkatkan dan hari ini kita memulai melewati batas-batas yang biasanya kita terlalu bernuansa kulturalisme. Dan ini kita sudah mulai masuk ke sarana tantangan-tantangan yang objektif kita hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu saya dan teman-teman di dunia usaha kebetulan saya setiap hari ketemu teman-teman. Optimisme juga dimiliki oleh teman-teman dan 3 hal besar yang Kadin memang telah meletakkan secara pasti bahwa kita akan mendorong peningkatan UKM, usaha kecil dan menengah, dan nanti pada Rapinda bulan Januari kita akan mendeklarasikan 1.000 anggota Kadin baru dari mikroekonomi. Dan ini pertama kali di Indonesia. Ya, yang kedua dalam rangka mendukung programnya Pak Anggito, pengembangan sumber daya manusia, ini tugas kita yang kedua. Kita juga akan membuat deklarasi bersama-sama Pak Anggito nanti. Kita akan memastikan untuk mencapai target pemagangan 1.000 orang dalam tahun 2024. Ya, dan kita sepakat nanti akan mendeklarasikan Jogja menjadi kota vokasi Indonesia. Jadi tolong nanti Pak Tri dan Pak Anggito kita berdiskusi bagaimana deklarasi itu sehingga Jogja ini tadi sudah saya tertarik sekali pernyataan Pak Anggito yang hampir sama dengan kita. Kita sedang ada moving, pemindahan dari industri-industri berbasis sumber daya kerja yang murah kepada knowledge based industry. Dan lewat teman-teman dunia usaha kita tahun ini ya Pak Tri ya, kita berani menaikkan UMP lebih tinggi dari standarnya. 7% ya Pak ya, kita paling tinggi di Indonesia sekarang. Memang ada konsekuensinya kami akan segera mengejar keperluan untuk meningkatkan daya saing dan kompetitiveness kita. Dan malam tadi saya ketemu dengan Ketua Serikat Pekerja mengajukan proposal yang bagus sekali. Mereka akan minta Pak Tri untuk memfollow up membentuk koperasi untuk tenaga kerja. Artinya di samping upah, dia juga membangun kekuatan ekonomi koperasi. Pak Sapeno, tugas kita. Dan terakhir, kita juga akan meningkatkan knowledge transformasi digital. Tadi diidentifikasikan oleh Pak Anggito, Pak Tri, dan juga Mas Nur, bahwa tidak bisa dilepaskan kita masuki pada era di mana digitalisasi itu menjadi kunci penting ya Pak ya untuk menjawab persoalan supply chain, soal branding dan macam-macam.
Semoga malam hari ini merupakan suatu langkah kecil untuk masuk di tahun 2024 yang lebih baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi Kusumarta, mewakili rekan-rekan pengusaha dan asosiasi bisnis di DIY. Sudah kita catat dan ditahan dulu Bapak narasumber. Kita akan dengarkan dan beri kesempatan pada para sahabat Jogja Semesta. Pada malam hari ini juga hadir para tokoh, para sahabat kita. Untuk itu kita berikan kesempatan pada Mas Heru Purwadi, Rawuh. Sampun. Nah ini juga satu tokoh Mas Sauki. Semoga, iya ini tokoh muda yang saya pikir juga menjadi bagian penting untuk bisa kita dengarkan suaranya. Semoga Mas Sauki ke depan. Ada banyak catatan tadi Mas Sauki yang menjadi penting tentang SDM, tentang transformasi digital dan membangun ekosistem bersama. Nggih, matur nuwun Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, rahayu Bapak Ibu. Nyun sewu, menika matur sekedhik mawon Mas Romi, sepindah pilih transformasi digital kesiapan SDM. Menika saestu kedah pun siapaken. Betul, itu sudah, dan DIY memiliki modal untuk itu. Di 2 dialog Jogja Semesta yang lalu saya sudah sampaikan dengan beberapa prediksi untuk 3 tahun ke depan sampai 2030 itu kita akan punya bonus demografi dengan berbagai dialektikanya, dan rasanya DIY cukup memiliki potensi untuk menghadapi itu. Persoalannya adalah apakah kita sebagai orang yang memang menunggui daerah istimewa ini memiliki cukup kecakapan untuk mengkoordinasi, mengkonsolidasi berbagai potensi yang masih terserah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin Mas Tito sampun paring pangandikan, Pak Tri dan Pak Nur Ahmad ini senior-senior saya semua. Itu rasanya penting untuk kita nepke betul, karena kecepatan perubahan lingkungan bisnis itu lebih cepat dari apa yang kita bayangkan, dan tidak bisa kita sikapi dengan hanya menunggu. Dan DIY ini memiliki kultur yang kadang masih harus menunggu gitu. Nah, sinkronisasi ini menjadi penting. Di tingkat pemerintahan harus dilakukan, sinkronisasi di tingkat private juga harus dilakukan. Pentahelix mungkin kita maksimalkan koordinasinya. Insya Allah kalau ini bisa berjalan, outlook ekonomi DIY tentu akan lebih optimis gitu ya dibanding daerah lain. Karena saya sering sampaikan apa yang dingentikake Romo Dendi, bahwa DIY ini pancer semesta sebenarnya. Kalau nilai itu bisa kita turunkan, maka kita akan memiliki roadmap yang lebih jelas ke depan. Ya, beberapa historical data menunjukkan bahwa kita memang punya peran itu. Gitu. Ya, saya pikir itu yang mesti kita tangani bersama, hadir bersama kita para tokoh dari berbagai stakeholder. Tinggal dikepiake saja Jogja Semesta sebagai inspirasi bagi kita semua, betul-betul bisa bumikan melalui program-program yang terukur. Mumpung sekarang Desember, mungkin bisa kita lakukan banyak hal. Kita bisa himpun teman-teman dengan memaksimalkan partisipasi publik, teman-teman turisme hadir, teman-teman heritage hadir, teman-teman dari private, dari Kadin juga hadir. Pun monggo niki mengke ndamel semacam prakarsa Jogja gitu, the Jogja Initiative, not only for Jogja, tapi untuk Indonesia yang sekarang mungkin sedang mencari bentuk dengan adanya agenda nasional kita di 14 Februari. Rasanya boleh kita berikan preposisi dari Jogja kepada siapapun presiden, bahwa Indonesia mestinya seperti apa dan harus mampu menjadi pancering semesta. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Nun, Mas Sauki, beberapa masukan pancering semesta dan menjadi inisiatif kita untuk bisa memberikan masukan tidak hanya untuk Jogja tapi juga Indonesia. Selanjutnya hadir juga nih sahabat kita Mas Uut. Nah ini penting ini. Kita sudah membahas tentang SDM-nya, kita sudah membahas tentang apa yang menjadi bagian penting, tapi kalau kita melihat ekosistem ini kok kedah dipun bundeli Mas Uut. Kita punya value heritage, kita punya value kebudayaan. Monggo Mas Uut untuk bisa paring pandikan. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sangat menarik malam hari ini, bahkan tadi sedikit disinggung bagaimana sebetulnya merangkai Jogja. Saya sangat tertarik dengan upaya tadi bagaimana transportasi publik di Jogja ini sudah saatnya untuk menjadi satu circle. Dan potensi itu menurut saya besar sekali, karena Jogja dengan penduduk yang tidak lebih dari 4 juta, dengan pergerakan dan ruang yang tidak terlalu besar, itu sangat manageable untuk diatur sistem transportasi publiknya berbasis LRT tadi. Jadi saya kira ini poin penting, bahkan mungkin isu ini kalau mungkin bisa dibincangkan lagi pada awal tahun 2024 itu, kita bisa hadirkan Pustral UGM gitu, sahabat kita juga Pak Ika Putra dan sebagainya. Saya kira ini sangat baik gitu. Lalu bagaimana kaitannya dengan sumbu filosofi tadi? Saya kira sudah saatnya kita kenceng untuk bagaimana kita konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen dunia begitu. Saya kira ini persoalan, bahkan mungkin wajah kota kita akan sangat menjadi perhatian dunia begitu. Jadi di dunia saya arsitektur, saya kira ini poin pokok bagaimana kita bisa konsisten terhadap delineasi. Persoalannya kadang-kadang kita ngelihat di balik apa yang ada di ruang kota kita itu masih banyak persoalan gitu, entah itu kekumuhan dan sebagainya. Dan berpikirlah mulai bagaimana kita tidak hanya persoalan kepadatan penduduk, tetapi kepadatan bangunan ini juga menjadi penting. Saya kira itu saja, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Uud memberikan perspektif makin komplit yang harus menjadi bahan bagi kita semua. Nah, kita kumpulkan dulu. Di sini juga hadir sahabat kita yang senior di pariwisata, Mas Arif. Bisa paling mengandikan menjadi bagian penting, apalagi tadi dari penjelasan Pak Tri, pariwisata menjadi bagian yang kita perjuangkan bersama. Kita punya potensi wellness tourism, sport tourism, apa yang sebenarnya menjadi bagian penting untuk kita lakukan bersama di 2024. Kami persilakan Mas Arif Effendi, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini pariwisata kami bersyukur di Jogja cukup bagus okupansinya ya. Dan kami melihat Jogja ini sepertinya sekarang menjadi nomor 1 setelah dulunya Bali, sekarang 1. Nah tentunya ini harapan kami tahun depan kita bisa bertahan. Bagaimana? Clue-cluenya mungkin ya. Kalau wisatawan lokal saat ini memang sudah luar biasa. Yang kita masih ketinggalan adalah kehadiran tamu-tamu asing yang tadi disebut Pak Tri, masih long of stay-nya masih 1,8. Nah ini PR sekali buat kita, karena kalau kita melihat tamu asing, wisatawan asing yang datang ke Jogja, dia kan membawa dana dari luar ke Indonesia. Tapi kalau lokal ya uangnya hanya berputar di lokal aja. Nah ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita membuat value orang-orang asing, tamu wisatawan asing banyak ada di Jogja dan menjadi penambahan tadi long of stay-nya menjadi 2 lebih. Nah ini yang saat ini masih belum terpecahkan, karena kami melihat tamu asing datang ke Jogja itu hanya melihat Borobudur, Pahlawan Keraton, 1 hari selesai. Dan dia sudah kembali ke Bali. Dia di sana bermain kite surfing, body surfing, bermain berbagai permainan. Nah, di Jogja ini masih kekurangan permainan-permainan yang menjadi daya tarik orang-orang asing. Nah, kami sangat mengamati ini. Nah, harapannya dengan itu kalau dari kawan-kawan kita di Jogja bisa mempunyai ide-ide mengembangkan sport tourism. Sekarang ini sport tourism ekstrim ini sangat digemari orang-orang asing dan ini yang masih minim di Jogja. Jadi
harapan kami tahun 2024, wisata asing akan lebih banyak ke Jogja. Kita sudah punya YIA. Nah, penerbangan-penerbangan asing yang datang ke Jogja masih minim. Dan kita punya luar biasa YIA itu, fasilitasnya sangat bagus dan sebagainya. Nah mungkin mari coba kita bersama-sama dari sektor pariwisata ini, kita bisa menggerakkan hadirnya tamu asing dengan fasilitas YIA yang ada, kemudian menumbuhkan kegiatan-kegiatan sport di Jogja yang lebih banyak. Kalau destinasi saya yakin sekarang sudah luar biasa, banyak destinasi baru-baru yang bagus. Dan ini menjadi daya tarik untuk lokal, kalau itu lebih ke lokal. Nah, yang untuk turisme asing ini yang menjadi PR bagi kita semua. Mungkin itu yang dari kami, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, catatan penting untuk kita bagaimana memaksimalkan tamu-tamu wisatawan asing dan memaksimalkan potensi wisata di DIY. Kita catat dulu. Nah, sekarang pada sisi sebelah timur kami persilakan, tadi sudah banyak Bapak Mas-mas yang menyampaikan, kami persilakan ini hadir Mbak Miftah dan teman-teman, kami persilakan mungkin ada suara perempuan dan komunitas-komunitas di akar rumput, apa sih yang menjadi bagian penting yang bisa diusulkan dan menjadi agenda kita bersama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah diundang dan bisa mewakili di sini satunya perempuan ya. Tadi sudah menyimak dan mendengarkan terkait dengan Pancamulya dari Pak Trisaktiana, tapi kok enggak dijawil ya perempuan. Bagaimana outlook untuk perempuan DIY di 2024? Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini permasalahan perempuan juga meningkat di DIY, terutama KDRT. Tetap masih ada harapan kami di 2024 untuk pemberdayaan perempuan, terutama untuk perekonomian semakin ditingkatkan lagi, dan juga permasalahan dari KDRT 90% adalah ekonomi. Karena itu mungkin harapan kami sebagai perempuan adalah tidak hanya fokus pada peningkatan perekonomian, tetapi juga bagaimana kontribusi dari perempuan bisa menunjukkan bahwa DIY juga memiliki kesetaraan gender untuk perempuan khususnya. Karena akhir-akhir ini juga kita lihat bahwa permasalahan mental terjadi juga di daerah yang kita cintai ini. Bagaimana kasus-kasus yang sempat viral juga terjadi di daerah kita. Harapan kami perempuan bisa sehat secara mental, fisik, sehingga bisa juga mampu berkontribusi secara lebih maksimal lagi untuk baik tadi 4 mesin pesawat yang disampaikan oleh Pak Trisaktiana, pendidikan, perekonomian, pariwisata, dan beberapa hal tadinya, dan juga bisa menjadi sayap untuk menerbangkan DIY, salah satunya dari perempuan. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Miftah, tepuk tangan. Beberapa hal yang bagian penting. Nah, kita masih ada 2 lagi, kita berikan kesempatan karena di sini juga hadir para sahabat-sahabat Jogja Semesta. Tadi sudah mewakili sektor pariwisata, sektor industri, tata ruang. Kita akan dengarkan bagaimana dalam konteks dunia pendidikan ini juga bisa memberikan kontribusi dan mungkin akan bertanya. Untuk itu kami persilakan pada Dr. Anda Fatmiati MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sleman, untuk bisa memberikan pengandikan singkat padat Bu Fat untuk merespon dan kira-kira apa yang menjadi bagian penting 2024 ini dunia pendidikan juga bisa berkontribusi. Sumonggo. Ya. Terima kasih Pak Rami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita menilai dari apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Kami dari sektor pendidikan yang khususnya kami ada di SMA. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Tri sangat menarik tentang simbol filosofi Yogyakarta yang sekarang sudah mendunia. Nah, ini bagaimana kontribusi anak-anak SMA ini yang mungkin kalau ditanya nggak tahu mereka. Apa itu tentang sumbu filosofi? Nah, bagaimana strateginya kita bisa menanamkan nilai-nilai budaya yang sangat luhur itu kepada anak-anak. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Anggito Abimanyu, ini terkait dengan vokasi yang sekarang sedang dikembangkan di UGM. Anak-anak kami sudah mulai tertarik ke sana untuk bisa masuk di vokasi tersebut. Namun masih banyak juga anak-anak yang berpikirnya itu dia kurang tertarik juga di dalam terapan tersebut. Mungkin ini karena diperlukan promosi ke SMA bagaimana belajar di vokasi ini, kemudian masa depannya seperti apa. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak SMA sehingga anak-anak SMA ini merupakan juga motor penggerak yang menggerakkan nanti ke depannya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus atas masukan dan beberapa hal penting yang disampaikan oleh Bu Fat. Bapak dan Ibu, kita catat dulu Pak Anggito, Pak Tri dan Mas Nur, karena tadi menjadi bagian penting nanti di ujung closing statement para narasumber untuk bisa memberikan highlight beberapa hal yang menjadi bagian penting diskusi kita malam hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke para narasumber merespon beberapa hal tadi, kita akan teruskan dengan pemberian piagam penghargaan kepada narasumber seri Jogja Semesta sebelumnya. Untuk itu, dengan hormat kita undang Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD atau yang mewakili. Yang kedua adalah Profesor Dr. Kusantyo M. Hum, dan yang ketiga adalah Dr. Anda Fatmiati MPD untuk bisa hadir ke atas panggung untuk bisa menerima penghargaan. Untuk menyerahkan piagam penghargaan kami persilakan pada Pak Robi Kusmarta dan Pak Syahbenola Sibuan untuk bersama-sama mewakili komunitas Jogja Semesta untuk menyerahkan piagam penghargaan pada para narasumber Jogja Semesta seri sebelumnya. Kami persilakan. Bisa diambil gambar dulu para narasumber dan para pengasuh Jogja Semesta. Terima kasih pada para narasumber dan juga Pak Robi dan Pak Sahbenol. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu kepada para narasumber yang sudah berkontribusi pada seri Jogja Semesta ke-160. Mas Nur, dari Mas Nur dulu nih, ada banyak masukan. Mungkin tidak perlu ditanggapi satu persatu, tapi ada rantai benang merahnya Mas Nur. Ternyata butuh semua aspek dan membangun ekosistem, dan seperti yang tadi Mas Nur sampaikan. Semoga Mas Nur sebagai closing statement menanggapi beberapa hal masukan para sahabat kita dan tema kita malam hari ini. Ya, saya kira tantangan ke depan semakin berat karena lingkungan bisnis ini terus tumbuh dan berkembang. Tetapi kita harus jujur mengatakan bahwa pemerataan kemampuan untuk masyarakat Jogja itu faktanya masih juga timpang. Jadi ketimpangan ini bukan saja ketimpangan kesejahteraan antar wilayah, tetapi juga kemampuan SDM ini juga sangat timpang. Kenyataan bahwa tadi Mas Arief menyampaikan bahwa pariwisata kita destinasinya cukup berkembang. Kebetulan sekarang eranya itu berkembangnya ke arah selatan. Baik dari sisi kepentingan masyarakat saya kira, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa masyarakat
wilayah selatan mohon dimaklumi karena masih belum berkembang. Saya kira pariwisata tidak bisa diminta untuk menunggu sampai masyarakatnya berkembang, tetapi masyarakat yang harus mengikuti perkembangan itu. Maka saya kira ini penting bagi kita untuk mempercepat akselerasi pembelajaran bagi masyarakat di wilayah selatan yang kebetulan secara alamiah pariwisatanya sekarang berkembang di selatan. Sama halnya dengan tadi yang saya sebutkan pertanian, kami ditugasi oleh Pak Gubernur untuk ikut mengatasi kemiskinan dari sektor pertanian. Nah, kami juga mencoba untuk melihat kemampuan mereka. Jadi kalau mereka bisanya di sektor hortikultura ya kita ajak nanam tembakau, nanam cabai. Kemudian mungkin pemerintah nanti bisa lebih mempercepat akselerasi agar kegiatan masyarakat menjadi sebuah industri. Jadi seperti cabai, saya kira kita tidak bisa hanya nanam kemudian mentah dibawa ke pasar induk, tetapi bagaimana cabai, bawang itu bisa diolah di Jogja, kemudian dipasarkan ke daerah lain sudah dalam bentuk hasil industri. Kemudian yang tadi dikritik oleh Mas Anggito, kita ini kebanyakan kan asetnya itu manusia. Tapi sesungguhnya berawal dari kebudayaan kita, budaya tani, kita pernah punya industri alat pertanian yang besar, Anindya. Beberapa waktu yang lalu kami difasilitasi oleh Pak Robi ikut rapat koordinasi dengan Pak Menko Invest yang langsung dipimpin oleh Pak Luhut. Pak Luhut punya keinginan untuk mengurangi setahap demi setahap impor alat pertanian. Padahal di Jogja ini ada pabrik ada industri mesin yang bagus, ada YPTI. Kemudian masa sih kita bikin cangkul, bikin alat-alat pertanian yang sederhana nggak bisa gitu. Ini saya kira Jogja bisa menumbuhkan industri-industri yang berbasis pada kebudayaan kita yang saya kira sama halnya dengan kalau kita ngomong batik, kita ngomong kerajinan kayu, orang tutup mata kalau itu dihasilkan oleh Jogja ya sudah diakui. Sama halnya dengan cerutu kita orang tutup mata karena sudah lebih dari 100 tahun dan pernah dikunjungi oleh Che Guevara, maka itu bagian dari pengakuan bahwa itu yang kami manfaatkan. Artinya kami cukup mengeksplorasi itu untuk meyakinkan pada pasar. Dan saya kira Jogja bisa menumbuhkan industri-industri yang dulunya pernah jaya yang berbasis pada budaya masyarakat. Saya kira itu saja. Oke, terus Bandun, Mas Nur menjadi catatan penting kita. Mas Anggito, sumonggo. Terima kasih. Saya mulai Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Kita janjian mau bikin deklarasi 1000 magang di Jogja. Kalau bisa 10.000 Pak, jangan 10.000. Karena mahasiswa sekolah vokasi ini sudah hampir 10.000 Pak sekarang. Jadi semua wajib MBKM, semua wajib. Iya. Jadi kita bersedia menjadi pemasok tenaga kerja yang sangat kompetitif. Dan mohon perusahaan-perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk training Pak, karena itu ditanggung oleh kami. Jadi tinggal pakai Pak. Jadi dan minus 3 Pak. Ya. Iya boleh Pak, boleh nggak apa-apa. Silakan meninjau ke sekolah vokasi Pak di TILC maupun di wilayah beliau di FRC di Kulon Progo, itu salah satu factory teaching industry Pak ya. Bapak-bapak bisa kagum Pak, saya sendiri juga kaget anak-anak itu bisa membuat seperti itu. Sayangnya mereka nggak kerja di Jogja itu aja. Dan sayangnya nggak ada dari alumni SMA 1 Sleman gitu. Itu. Ya. Bu, lebih baik datang aja Bu, seeing is believing Bu. Kalau saya ke sana angkat dikira ndobos ngomongnya apa. Lebih baik Ibu datang aja, datangkan mahasiswanya siswa-siswanya baik ke Sekip maupun ke Kulon Progo, kami ada. Ibu pasti anak-anak pasti akan langsung sekolah vokasi aja. Iya, dan saya yakin Bu, karena saya setuju ya memang kita perlu lebih mempromosikan. Saya juga sampaikan ke Pak Kepala Bapeda ini supaya
kita di mainstreaming lah, lulusan-lulusan sekolah vokasi itu lebih bagus daripada yang lain pasti. Karena orientasinya sudah berbeda ya. Dan anak-anak bisa ambil S2 Bu, jangan khawatir ya. Jangan seolah-olah saya jadi tukang, enggak lagi ya. Tapi kita mengajari mereka untuk menjadi mulai dari tukang gergaji sampai dengan bikin laporan keuangan yang bagus ya. Lulusan di TEDI yang paling laku ya di digital kita. Tadi sekaligus Mas Sauki mana ya, Mas Sauki? Calon anggota DPD mana? Tepuk tangan dong Mas Sauki biar berjuang tuh. Mas silahkan nanti datang ke tempat saya ya, kita ngobrol soal bagaimana menjadikan Jogja sebagai digital hub dan digital centers. Saya kira kita mulai dari, kalau Anda lihat kuliah di sekolah vokasi, sekolah nggak pakai kertas lagi Mas. Nggak ada kertas, supaya kita menyelamatkan bumi, nggak ada uang tunai begini, nggak ada. Di mana, di kafetaria aja semua pakai kris Pak. Nggak ada sudah, maafi, halal, haram Pak, itu sudah pakai uang, sudah semuanya pakai digital money. Dan itu sudah kuliah anak-anak sudah pakai HP, Pak, pakai notes sama pakai semuanya sudah terhubung dengan internet ya. Dan kita kuliah pakai daring Pak yang teori-teori ya, supaya menyelamatkan bumi dan mengurangi traffic juga. Ya, dan kami di Sekolah Vokasi sudah mendeklarasikan sebagai kampus hijau. Kita pakai listriknya pakai solar cell ya. Jadi itu sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak muda untuk mempromosikan ekonomi hijau. Monggo Mas silahkan datang ke tempat kami, Pak Saifuddin. LRT Pak, tadi tempat pesan Pak Hargo, Pak Ika Putra, nanti tolong kita bikin proposal untuk beliau ini, mungkin dalam 5 tahun ke depan kita bikin LRT seperti zaman Cloud Campus itu loh Pak, ya gitu ya. Jadi itu mohon, itu saya kira impian kita supaya bisa masuk ke Malioboro. Masa nggak bisa masuk, warga masa nggak bisa masuk Malioboro sih, aneh juga itu. Mas Aris, kini saya membantu untuk, Mas siapa? Arif. Arif ya, sudah kundur kayaknya, Mas Arif. Salam Mas Taufik ya. Saya nginep di Neo berapa kali loh, sampai nggak ada tapi. Jadi kita bantu untuk yang student exchange ya Mas. Sekarang tahun lalu kita punya student exchange dengan ASEAN ya. Kami bantu aja kecil-kecil ya. Kalau yang urusan gede biar urusan Pak Robi sama teman-teman di pariwisata. Tapi sekarang mulai post Covid ini kita sudah mulai melaksanakan kembali pertukaran mahasiswa dengan asing ya. Kemarin dengan ASEAN. Cuma memang daya belinya nggak setinggi kalau turis yang private ya. Tapi long stay-nya jelas lebih dari 1 minggu. Ya, kita lebih ke volume ya. Nanti mudah-mudahan dengan Singapura, dengan Taiwan kita sudah punya juga student exchange, faculty exchange. Ya mudah-mudahan bisa nginep di Neo. Kalau Neo mungkin daya belinya masih ada lah. Tapi kalau sudah di hotel bintang 4, 5 nggak mampu ya. Tapi volume sudah naik Mas. Kemarin kita sudah bikin dengan UGM itu pertukaran mahasiswa, dual degree dan sebagainya sudah mulai berjalan lagi. Ini kita hanya memberikan kontribusi aja. Kalau yang urusan saya setuju ya, international tourism mungkin harus dipikir lebih. Satu lagi nih Bu Fatimah ya, Fatmiati ya, itu mental health ya, saya kira mungkin di SMA 1 juga mengalami hal yang sama, di UGM sekarang juga mengalami hal yang sama, karena nggak tahu ya setelah COVID ini digaspol kayaknya itu tugasnya banyak, karena targetnya IQ-nya juga kuat sekali, jadi banyak mahasiswa itu yang karena bonding ya, mereka bonding jadi sering dibully barang itu, sehingga kami juga mengalami, saya sebelumnya sebagai ketua departemen banyak itu orang tua was-was ya karena tugasnya terlalu banyak, ekspektasinya juga terlalu tinggi, mereka betul-betul dikejar untuk mendapatkan IP-nya harus 3 gitu ya, sangat kompetitif sekarang. Jadi itu ada aksesnya untuk mental health ya. Jadi kami sedang merevisit kembali mengenai kurikulum kita yang lebih sesuai dengan kondisi mahasiswa sekarang gitu ya. Saya kira itu ya Mas yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang sudah dijawab oleh Pak Nur maupun Pak Anggito. Saya hanya ke Bu Miftah. Mbak Miftah atau Bu Miftah ya? Tentang gender, mengapa nggak disebut-sebut? Maaf lupa. Tapi pengalaman saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, pengalaman saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, itu kalau pelatihan-pelatihan, 80% itu perempuan. Tanpa saya sengaja untuk kuota perempuan, tapi 80% pasti perempuan. Ini menunjukkan bahwa dari sisi bisnis sudah jalan dengan sendirinya, itu yang pertama. Kemudian BPS itu mengukur namanya indeks ketimpangan gender.
Jadi semakin tinggi, semakin jelek, semakin timpang ya. DIY ini indeks ketimpangan gendernya 0,240. Rendah. Nasional 0,459. Lebih 2 kali lipat. Nah, karena ini sebagai center of gravity-nya nasional, masalah sedikit saja di DIY akan meletup. Jadi harap maklum ketika ada masalah sedikit tentang isu gender pasti meletup. Isu intoleransi sedikit aja pasti meletup. Ini Mbak Miftah. Kemudian kepada Bu Fat, Kepala Sekolah 1 Sleman, betul bahwa upaya kita untuk para siswa mengetahui nilai-nilai luhur itu masih sangat kurang, kita akui. Dan tentu ini perlu kreativitas untuk mendorong itu semua. Kita tidak bisa mewajibkan kemudian ada mata pelajaran khusus soal subuh filosofi, ya enggak. Ketika sang guru atau sang kepala sekolah paham, tolong ditularkan. Walaupun mungkin pelajarannya matematika. Sebelum 5 menit bisa disisipkan pelajaran soal subuh filosofi. Barangkali hal-hal yang informal ini bisa dimasukkan dalam sesi-sesi pelajaran entah kimia, entah matematika, entah geografi bisa. Tanpa harus menunggu secara formal ada mata pelajaran khusus. Barangkali demikian, banyak kurang mohon maaf. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk 3 narasumber kita Bapak dan Ibu. Sebagai penghargaan kepada 3 narasumber kami persilakan Mas Nur, Pak Tri, Pak Anggito untuk bisa ke depan menerima buku Jogja Semesta. Untuk itu kepada Pak Sahbeno Hasibuan bisa mewakili Jogja Semesta untuk menyerahkan buku Jogja Semesta. Semoga. Matur sembah nuwun Pak Sabinol, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali pada narasumber kita. Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung gelaran dialog budaya dan pentas seni Jogja Semesta seri ke-163. Ada banyak catatan kita, selain tantangan tapi juga ada banyak harapan. Nah, bola sudah di tangan kita bersama untuk mengambil peran. Untuk itu, sekali lagi kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para narasumber, pada para pengasuh Jogja Semesta dan khususnya sahabat-sahabat Jogja Semesta yang sudah hadir. Terima kasih, ketemu lagi di Jogja Semesta seri ke-163. Salam Jogja untuk Semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Kondur. Kami persilakan semua untuk bisa ke atas pendopo untuk berfoto bersama dengan para narasumber, para pengasuh Jogja Semesta.